Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta lisan pada hari Minggu 4 Februari 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis jemaat atau melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, waktunya pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, bertempat di gereja, dipimpin Penatua Yuliati IA. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, waktunya pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara majelis jemaat bertempat di gereja, dipimpin Penatua Jimmy Situmorang, liturgosnya Ibu Nining Uningsi. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian penahbisan pendeta. Majelis Jemaat GKI Cikarang akan menyelenggarakan kebaktian penahbisan pendeta atas diri Penatua Albert Markus Puntodewo yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 bertempat di Aula BPK Penabur Kota Jababeka. Waktunya pukul 18 sampai dengan selesai. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. HUT GKI Pamanukan ke-29. Kebaktian syukur dalam rangka hari ulang tahun GKI Pamanukan yang ke-29 tahun yang jatuh pada tanggal 6 Februari diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Kebaktian Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, waktunya pukul 18 atau jam 6 sore, dipimpin Penatua Yosafat Prasana Hanario. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian ini. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau hari Jumat pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Rapat pembentukan Panitia Paskah 2024. Majelis Jemaat mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam rapat pembentukan Panitia Paskah 2024 yang akan diadakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 bertempat di gereja. Waktunya setelah kebaktian. Kami mengundang Bapak Ibu ikut berpartisipasi dalam Panitia Paskah 2024 ini. Atestasi masuk. Majelis Jemaat GKI Pamanukan telah menerima surat atestasi masuk pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 atas diri Saudara Manju Salin Saputra Sinaga, asal jemaat HKBP Taman Mini. Untuk alamat saat ini ada di Kebon Mulia, Kelurahan Mundu, Kecamatan Pusaka Ratu. Majelis Jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat beribadah di GKI Pamanukan. Persekutuan Dewasa, Komisi Dewasa mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Persekutuan Dewasa yang diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, waktunya pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja, dipimpin Penatua Jenny, liturgosnya Ibu Melfarida Simbolon. Raker atau rapat kerja
Majelis Jemaat akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Pelayanan, Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa, dan Komisi Lansia yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Waktunya setelah kebaktian bertempat di gereja. Kami juga mengundang Majelis Jemaat dan pengurus Badan Pelayanan hadir pada kegiatan tersebut. Cuti tahap pemanggilan diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa Penatua Yosafat Prasanda Hanario akan mengambil cuti tahap pemanggilan dalam rangka memasuki perpanjangan tahap orientasi mulai dari tanggal 5 sampai dengan 10 Februari 2024. Sehubungan dengan itu, terkait tugas-tugas pelayanan, Penatua Yosafat Prasanda Hanario untuk sementara diliburkan. Calon penatua masa pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Setelah didoakan bersama dan dipertimbangkan dengan seksama calon-calon yang diajukan oleh jemaat, dan setelah diwartakan tidak ada keberatan dari anggota jemaat, maka saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini akan diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2024 sampai dengan 2027 sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Heni L. Huta Barat. Yang kedua, Bapak Iwan Setiawan. Yang ketiga, Bapak Ojakma P. Lumban Batu. Yang keempat, Bapak Jimmy Situmorang. Persembahan umat, kita bisa melihat persembahan yang masuk tanggal 28 Januari sampai dengan 2 Februari, baik melalui kolekte atau melalui transfer. Totalnya Rp7.071.000. Halo Sobre, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh
Sekian warta jemaat hari ini. Panggilan beribadah. Aku hendak menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Umat, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 bait 1 sampai yang ketiga, tabuh gendang. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah sentuhan kasih Allah yang akan mengajak kita untuk menghayati sentuhan kasih Allah serta memampukan kita untuk juga menghadirkan kepada sesama. Jika padaku ditanyakan, padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku
Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami, karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Ya, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 5 ayat 31-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom, shalom, shalom aleichem, havenu shalom.
Nyanyian kesanggupan kita bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dan Tuhan tiada berkenan kepadanya orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ketika kami melihat kembali hari-hari yang sudah kami lewati hingga saat ini, kami sungguh menyadari bahwa Tuhan begitu menyertai, memelihara setiap langkah kami. Tuhan begitu setia menemani berbagai proses kehidupan kami yang kadangkala tidak mudah. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu rindu untuk terus berada di dekat Tuhan, sehingga kami terus dapat bersender di tangan Tuhan yang kuat. Itulah yang kami sungguh yakini ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, yang kami sungguh percaya Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, sehingga kami mampu untuk menyadari kehadiran Tuhan yang menopang, menguatkan, dan mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dunia yang bertahta di atas buatan bumi, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang.
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim di dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjawab lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapin bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 147. Ayat 1 hingga 11 dilanjutkan yang ke-20. Akan indah dan
kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku tidak menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawan pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ke seluruh Galilea,
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin baik di dalam gereja ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar bahwa perjalanan kehidupan manusia itu ada kalanya mengalami fase-fase yang sulit, bahkan sangat sulit. Setiap orang pasti mengalaminya. Hanya bentuknya saja yang bermacam-macam. Ada yang berhadapan dengan sakit penyakit, ada yang berhadapan dengan pergumulan ekonomi, dan masih banyak hal yang terasa sulit untuk dihadapi. Namun pertanyaannya, pernahkah saudara ketika menghadapi situasi yang sulit kemudian merasa, kok saya harus menghadapinya sendiri ya? Kok saya sendirian ya? Pasangan kok kayaknya diem aja, keluarga kok kayaknya diem aja, teman-teman, sahabat kok kayaknya diem aja ya. Bahkan kemudian sebagai orang yang beriman muncul di dalam pikiran kita, apa ya, jangan-jangan Tuhan pun diam aja, meninggalkan saya, pergi entah kemana seperti saudara atau keluarga saya. Kira-kira kalau saudara pernah mengalami situasi yang demikian, maka situasi yang sudah sulit itu akan semakin sulit atau tambah enteng? Situasi yang sulit, merasa berjuang sendiri, kira-kira situasi itu tambah enteng atau tambah sulit? Saya rasa tambah sulit. Waduh, saya harus berjuang sendiri. Oleh karena itu, maka pertanyaan iman yang mungkin akan kita bersama-sama refleksikan adalah, benarkah ketika kita menghadapi situasi yang sulit itu, ketika saudara, sahabat, teman, dan kawan-kawan itu meninggalkan kita, apakah Tuhan juga demikian? Mari kita bersama-sama belajar dari perjalanan kehidupan umat Israel seperti yang sudah disaksikan oleh kitab Yesaya tadi. Jadi konteks kitab Yesaya adalah ketika bangsa Yehuda mereka berada di dalam pembuangan ya. Dan saudara juga pasti tahu bahwa umat yang tinggal atau hidup di dalam pembuangan adalah hidup yang tidak enak. Mereka kehilangan kebebasan ya, mereka kehilangan harapan. Kapan saya harus ada di dalam pembuangan ini? Kapan kami bebas, kapan kami bisa merdeka ya? Kami tidak ada di dalam penderitaan yang berat ini. Dan respon mereka, kita melihat bahwa nampaknya situasi yang sulit itu membuat mereka berpikir ya, muncul keraguan di dalam hatinya ya. Apa jangan-jangan Tuhan meninggalkan mereka ya? Apa jangan-jangan Tuhan tidak peduli ya dengan orang Yehuda yang ada dalam pembuangan ini ya? Bahkan yang menarik kemudian Yesaya melihat bahwa
umat yang ada di dalam situasi yang sulit itu kemudian menyamakan Allah dengan patung-patung buatan mereka, ya. Dan di sini Yesaya mengkritik dengan keras apa yang dilakukan oleh umat pada saat itu. Ya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan patungkah? Ya. Allah yang besar itu ingin disamakan dengan patung yang memang buatan manusia. Punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya kaki tapi tidak bisa melangkah. Kamu samakan Allah dengan patung itu. Dan menariknya kemudian Yesaya meluruskan cara pandang itu. Yesaya ingin mengatakan bahwa ini loh, Allah tidak seperti yang engkau bayangkan, yang engkau pikirkan. Allah tidak pernah lelah untuk menolong umatnya seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 tadi. Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi memang kemudian yang harus diperhatikan adalah Yesaya menekankan bahwa kekuatan baru yang mengubahkan itu, ya, yang menambah semangat itu akan diperoleh bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan sikap iman itulah yang juga seharusnya kita miliki di dalam situasi yang sulit, ketika situasi kemudian memaksa kita untuk berjuang sendiri. Harapan akan Allah sang penyembuh, Allah sang pemelihara, Allah yang menguatkan mereka yang tidak berdaya. Bahkan Mazmur di dalam Mazmur 140 tadi, ya, yang sudah kita nyanyikan bersama, ya, kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang memelihara itu, ya. Caranya banyak, ya. Mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, ya, mempersatukan gitu, ya. Yang tercerai-berai sana sini dikumpulkan, ya. Yang hancur hatinya Tuhan sembuhkan, dan Tuhan juga sendirilah yang membalut luka-lukanya. Bukan hanya bagi manusia saja. Pemazmur tadi juga mengatakan Tuhan juga menurunkan hujan sehingga tumbuhan bisa tumbuh. Berkat Tuhan itu bisa dinikmati oleh tumbuhan. Apakah tumbuhan saja? Tidak. Tuhan juga memberi makan untuk hewan. Tuhan juga peduli, bahkan bukan hanya kepada manusia. Hewan dan tumbuhan pun diperhatikan, Tuhan pedulikan. Nah, kasih Allah ini kemudian bisa kita lihat secara langsung ketika kita membaca bacaan kita hari ini. Ketika Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat bersama dengan Yakobus dan Yohanes, mereka singgah ke rumah ibu mertua Petrus yang pada saat itu sedang demam. Dan di sini tidak dijelaskan demam seperti apa yang dimaksudkan, ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kemungkinan terjemahan yang dipakai ini menunjuk kepada demam yang tinggi, bukan demam biasa yang masih ditoleransi, tetapi demam yang memang mengancam jiwa. Ya. Kalau ada keluarga yang sedang demam tinggi, ya, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran? Ya. Tentu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ya. Bagaimana ini? Ya. Demamnya tinggi, jangan-jangan. Nah, ada kekhawatiran yang kemudian muncul. Itu juga yang dialami oleh keluarga. Tetapi
Tuhan Yesus tahu situasinya. Kekhawatiran itu Tuhan tahu. Oleh karena itu kemudian Tuhan hadir, ya, datang, dan ia memegang tangannya, menyentuh, ya, tangannya. Dan kita lihat bahwa seketika demam yang tinggi itu sembuh. Ya. Tuhan Yesus benar-benar menghadirkan pengharapan yang sudah dinubuatkan oleh bacaan-bacaan pertama tadi. Ya. Pengharapan itu benar-benar nyata bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Sentuhan kasih itu bukan hanya kata-kata, tetapi memang benar-benar dapat dialami. Dan kita lihat, ya, ketika ibu mertua Petrus ini, Simon ini kemudian disembuhkan, maka yang kemudian ia lakukan adalah, aku ingin menyatakan rasa syukur saya dengan melayani Tuhan. Ada respon timbal balik, ya, bahwa ketika ia mengalami sentuhan kasih tangan itu, ia juga ingin memberikan sesuatu, ya, sebagai ungkapan syukurnya. Dan tentu situasi itu sungguh menjadi berkat bagi keluarga yang pada awalnya mengalami kekhawatiran, yang mengalami ketakutan, tetapi berubah menjadi sukacita dan ungkapan syukur, menjadi kesaksian yang nyata bagi keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang sakit, mereka yang letih lesu, tidak berdaya datang. Tapi anehnya kalau kita melihat di ayat 35 sampai 39, kita melihat sesuatu yang mungkin cukup aneh, ya. Ketika banyak orang kemudian ingin meminta pertolongan, Tuhan Yesus malah berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Ya. Kok seakan-akan Tuhan gak berempati, ya. Padahal ada orang ini yang butuh pertolongan, ada yang orang yang ingin sembuh, ingin pulih, tapi kok seakan Tuhan melewatkan begitu saja. Tentu kita harus melihat ini dengan lebih utuh. Yang ingin Tuhan Yesus tekankan sebenarnya adalah bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya fokus pada di tempat tertentu saja, ya. Mungkin ia bisa lama di tempat itu untuk membawa pemulihan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus ingat ada misi yang lebih luas. Masih ada banyak orang yang perlu dijangkau. Sentuhan kasih Allah itu harus juga diberikan kepada wilayah yang lebih luas, bukan hanya di daerah situ saja. Tujuannya apa? Ya biar banyak orang semakin merasakan, oh, sentuhan kasih Allah itu benar-benar nyata. Saya rasa itulah yang juga menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita diajak untuk menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah itu bagi dunia. Dan itu kita bisa lihat, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meskipun ia merupakan seorang rasul, seorang yang istimewa, ya, tetapi ia mau merendahkan diri menjadi seorang hamba yang melayani orang lain. Ia melayani orang Yahudi, orang Yunani, bahkan orang lemah sekalipun ia mau layani. Oh, aku mau pengennya melayani orang Yahudi aja, Yunani gak usah, ya. Saya ingin melayani orang-orang yang kaya aja lah, yang kuat-kuat aja lah. Enggak. Ia mau menjadi seperti mereka. Saya ingin menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang Yunani, menjadi seperti orang-orang yang lemah. Mengapa? Karena dengan menjadi seperti mereka, ia dapat merasakan apa yang sebenarnya mereka alami. Rasul Paulus dapat benar-benar masuk dalam hati mereka, tahu apa yang mereka rasakan. Di dalam istilah psikologi, apa yang dilakukan Paulus ini disebut dengan I am with you.
I am with you. Aku bersamamu. Aku bersama orang yang lemah. Kamu tidak sendiri karena aku bersamamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau bertanya lagi dengan pertanyaan reflektif di atas, ya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita merasa bahwa kita berjuang sendiri, ya, bahkan seakan-akan Tuhan juga meninggalkan kita, maka melalui bacaan hari ini kita melihat, ya, bahwa di tengah kesusahan, di tengah kesulitan yang dihadapi umatnya, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan peduli. Bahkan Tuhan tidak membiarkan umatnya untuk berjuang sendiri. Justru sentuhan kasih Allah itulah yang terus menyapa umatnya. Sehingga yang letih lesu, yang sakit, ya, yang tidak berdaya menghadapi situasi, bisa mengalami sukacita, mengalami pengharapan, mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan. Tentu sentuhan kasih Allah tidak harus dimaknai secara harfiah, ya. Tuhan menyentuh kulit dengan kulit, ya. Seperti misalnya kita berjabat tangan, kita memeluk seseorang, begitu ya, kulit dengan kulit. Sentuhan tidak selalu harus dimaknai secara harfiah, ya. Sebab Tuhan juga bisa menyatakan sentuhan kasih-Nya melalui orang lain. Entah orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun, ya. Selain kepada orang-orang, Tuhan juga bisa menyatakan sentuhan kasih-Nya melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita, yang entah yang paling mengenakkan hingga pengalaman yang tidak mengenakkan, ya. Salah satu contoh misalnya ketika saudara bisa sembuh dari sakit. Orang sakit tuh nggak enak banget, apalagi kalau sampai dirawat di rumah sakit, ya. Entah tubuhnya nggak enak, pikirannya nggak enak, perasaannya amburadul, ya. Tetapi dengan sentuhan yang tulus, ya, dari dokter, ya, para perawat, disitulah kita bisa merasakan sentuhan kasih Allah itu. Nah, ini penting, ya. Orang yang beriman untuk mengalami sentuhan kasih Allah ini penting. Sebab hanya orang yang sudah mengalami sentuhan kasih Allah inilah yang kemudian dapat menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah bagi sesama, ya. Karena mereka sudah terlebih dahulu merasakan, mereka juga kemudian menjadi peka terhadap orang-orang yang juga mengalami kesulitan yang sama. Oh iya, saya baru mendengar ada saudara yang kekurangan, kesulitan secara ekonomi. Saya dulu pernah mengalami situasi yang sama. Mau makan susah, mau bikin segala sesuatu susah, mau nyekolahin anak susah, sulit semuanya. Tetapi di satu sisi mungkin saya pernah merasa di situasi yang sulit saya, Tuhan menolong saya. Oleh karena itu saya mau menolong orang lain yang juga kesulitan. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita mau menunjukkan ini loh saya bisa bantu, tetapi karena saya pernah mengalami situasi yang sama. Saya pernah merasa di mana saya harus berjuang sendiri. Saya ingin juga menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah bagi sesama. Karena saya pernah mengalami situasi yang sama. Saya mau hadir bersama denganmu. I am with you, engkau tidak sendiri, ada aku bersamamu. Begitupun juga saat kita mendengar orang yang sakit, orang yang sedang berduka, ya, otomatis kita akan hadir, ya. Kita akan menghadirkan sentuhan kasih Allah karena aku pernah mengalami situasi yang sama. Jadi Bapak Ibu,
selamat mengalami sentuhan kasih Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kiranya itu menolong kita untuk menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sentuhan kasih Allah yang kami alami di dalam renungan Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh kami sama-sama dengarkan. Kiranya firman itu boleh masuk, menembus pikiran dan hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat merasakan sentuhan kasih Allah yang sungguh-sungguh hadir, menyapa kehidupan kami yang tidak selalu mulus dan halus. Ajarlah juga kami juga untuk dapat menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah bagi sesama kami yang saat ini juga dalam situasi yang letih lesu, tidak berdaya karena berbagai hal. Agar kami bisa bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak berjuang sendiri karena kami ada untuk mereka. Karena kamilah perpanjangan sentuhan kasih Allah yang menyapa orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, kepada saat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar, dan kami juga siap untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pada tanggal 14 Februari nanti kami akan merayakan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin bangsa ini. Tuhan, berilah kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat memilih dengan hati, dengan hikmat, sehingga para pemimpin itu yang boleh kami pilih dan terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang setiap pelayanan mereka boleh menghadirkan kebaikan bagi bangsa ini. Pun ketika kami memiliki pilihan yang berbeda-beda, ajarlah kami juga untuk memiliki rasa persatuan. Kami tidak terpecah belah, bahkan berselisih ketika kami memiliki pilihan yang berbeda. Ajarlah kami untuk menghormati pilihan kami satu dengan yang lainnya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa
bagi jemaatmu GKI Pamanukan dengan anggota jemaat dan simpatisan yang boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Sebagai gereja kami menyadari bahwa kehidupan perjalanan kami juga tidaklah selalu mudah. Tapi kami percaya ketika kami bersatu di dalam Tuhan, maka kami dapat saling merangkul, saling menggandeng satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja ini benar menjadi perpanjangan sentuhan kasih Allah yang menjadi berkat baik bagi anggota jemaat atau simpatisan dan juga sesama di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Dartono Siregar, Bapak Edu Lumbantoruan, Ibu Lina Dorina Sinaga, Bapak Herman, Saudara Gebi Cordelia, Saudari Yesi, Bapak Lukianto, Saudari Siena Olivia, Ibu Heti, Ibu Rice, Saudari Angelin Siagian, Saudari Rebecca Indiana Putri, Saudari Doroti Alena Girsang, Bapak Jaruma Sialagan, Saudari Karlisa Yovela, Bapak Yohanes Walanda, dan seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, dengan 1 tahun bertambah usia ini, ajarlah kami untuk terus mengingat dan terus mencintai Tuhan, keluarga kami, dan juga apapun yang saat ini kami usahakan, baik pekerjaan ataupun pendidikan. Kiranya melalui kehadiran itu semua, semakin tahun kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam proses pemulihan, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Kami mengingat Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya di tengah rasa ketidakberdayaan, ketakutan, dan juga rasa sakit yang saat ini dirasakan, Tuhanlah yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan bahwa di tengah segala usaha yang mereka kerjakan saat ini, itu boleh membawa pemulihan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa segenap pergumulan pribadi lepas pribadi, baik yang saat ini bergumul dengan relasi, pasangan, keluarga, atau saat ini bergumul dengan ekonomi, pasangan hidup, mencari pekerjaan, atau di dalam pekerjaan kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkaulah yang hadir melawat kami satu persatu, sehingga kami juga dikuatkan untuk menghadapi segala situasi sulit. Tuhan sendirilah yang membuka jalan apapun yang saat ini sedang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dan
jemaat yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan bulan Desember 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil persidangan majelis jemaat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan bulan Desember 2023 sebagai berikut. Saldo awal defisit 80.855.477,3 rupiah. Pemasukan 51.256.000 rupiah. Pengeluaran 47.913.146 rupiah. Saldo defisit akhir sebesar 76.942.623,3 rupiah. Bahwasanya Tuhan itu baik, Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B. Tuhan, ambil hidupku. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri atas sentuhan kasih yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan baik. Ya Tuhan, jika pada saat ini kami telah membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang boleh Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan dan usaha yang boleh kami lakukan hari lepas hari. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Juga berkati majelis jemaat yang mengelolanya, supaya persembahan ini dipergunakan sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu di GKI Pamanukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berteluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai tolan, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Bapa mengutusku, utus Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera.